Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 47. Rena membeliak saat bertatapan dengan sorot mata tajam milik Ibra. Lelaki itu melangkah mendekat membuat Rena langsung memalingkan muka. Baru kali ini Rena melihat Ibra begitu mengerikan. Biasanya meski Rena mengganggu, Ibra tidak pernah melayangkan tatapan tajam seperti barusan. "Kamu bisa pulang dan jangan pernah datang lagi ke sini," ucap Ibra penuh penekanan. "Tapi mas, saya akan panggil satpam." Iya, aku pulang, tapi aku nanti kesini lagi." "Nggak perlu, kamu nggak perlu kesini atau datang ke rumah ibu saya lagi. Kalau kamu masih tetap memaksa, jangan salahkan saya kalau saya laporkan kamu ke polisi karena mengganggu ketenangan keluarga saya." Ivi mengulum senyum, ingin sekali tertawa melihat wajah Rena yang merah pada menahan amarah. Orang seperti Rena memang tidak bisa jika ditegur dengan lembut. Kadang meski ditegur keras juga ia masih bisa nekat. Entah karma seperti apa yang harus menimpanya, agar ia bisa menyadari apa yang sudah diperbuatnya. Wanita itu meninggalkan ruangan Bu Darmi sambil menghentakkan kakinya kesal. Ia merasa sangat dipermalukan apalagi ada Ivi di sana. "Maaf ya," sorot mata tajam itu kini berubah teduh dan saat menatap Ivi. Ibra merasa tidak enak karena hal seperti ini. Entah sudah berapa kali Rena membicarakan hal-hal yang tidak pantas pada Ivi. Karena seingat Ibra, sang istri tidak pernah cerita apapun soal keburukan Rena. Ivi jelas bukan wanita yang sedikit-sedikit mengadu. Ia bisa menyelesaikan semua permasalahan sendiri, termasuk menghadapi Rena. Rena hanya gadis ingusan yang sok-sokan di mata Ivi. Rena memang seperti memiliki nyali besar, tapi dilawan dengan perkataan santai, namun menusuk malah membuatnya kelimpungan seperti tadi. "Nggak perlu minta maaf mas, mungkin kedatangan Rena itu jadi cobaan buat rumah tangga kita. Kalau terlalu ditanggapi, nanti kita sendiri yang bakalan pusing. Santai aja." Ibra mengempuskan napas kasar. "Bagaimana mungkin aku bisa santai kalau dengar kamu dihina begitu? Aku nggak terima." Ivi menarik tangan Ibra hingga lelaki itu jatuh di kursi. "Dia bakalan capek sendiri nanti mas. Ya kecuali kamu menyambut." Ivi menaikkan sebelah alisnya. "Kamu jangan ngomong sembarangan gitu. Aku itu menjaga kesetiaan cuma buat kamu. Siapapun yang datang buat menjatuhkan kita, menghancurkan rumah tangga kita, mereka akan mundur dengan kecewa karena nggak berhasil dengan tujuan mereka. Kamu meragukan kesetiaan aku." Ivi menggelengkan kepalanya. "Dari awal kita menikah sampai sekarang, aku percaya Allah bakal jaga kesetiaan kamu buat aku. Kalau memang niat awal buat setia, pasti akan dijaga mas." Ibra tidak menjawab. Ia menghubungi kakaknya untuk datang ke rumah sakit menjaga Bu Darmi. Tapi bukan Tias yang ditelepon, tapi Tari, kakak kedua Ibra yang tinggal tidak jauh dari rumah sakit ini. "Kenapa kamu minta Mbak Tari datang ke sini, mas?" "Biar kita bisa pulang." Kening Ivi mengerinyit. "Kenapa pulang?" Ibra menempelkan telunjuk di bibir sang istri. Setelah itu Ivi tidak banyak bicara lagi. Ia akan ikut apa yang diminta oleh suaminya, meski sebenarnya ia tidak setuju karena memang sebenarnya Ibra berada di sini sampai pagi untuk menunggu Ibu Darmi. Tapi entah kenapa lelaki itu malah berubah pikiran. Tidak sampai 10 menit Tari datang bersama dengan ibu mertuanya, yang juga sudah berencana untuk menjenguk. Tidak seperti Tias, Tari lebih bersahabat dan juga tidak pernah bersikap kasar pada Ivi. Ya mungkin hanya Tari dan ayah mertua Ivi yang menerima. Namun sayang karena Tari juga seorang ibu rumah tangga yang sibuk, membuatnya jarang bisa berkumpul dan bertemu dengan Ivi. Ibra menggunakan motornya untuk pulang, beriringan dengan mobil sang istri. Sampai di rumah, ia meminta Ivi untuk segera mengemasi pakaiannya. "Mas, sebenarnya kita mau kemana? Tolong jelasin dulu, jangan main ngajak-ngajak aja. Kita pindah, biar rumah ini dikontrakan saja. Pasti banyak yang mau, soalnya dekat dengan pabrik juga." "Tapi kenapa buru-buru banget?" "Aku nggak mau lagi lihat kamu diganggu Rena dan juga ibu. Udah kamu nurut aja. Nanti kalau ada yang mau beli rumah ini pasti aku jual. Kita bikin rumah di tempat lain."
Sebenarnya ada rasa senang dalam hati Ivy, tapi ia juga merasa ini tidak benar. Bagaimana mungkin mereka pindahan dalam kondisi Bu Darmi yang sedang berada di rumah sakit? Memang kondisinya tidak separah yang dibayangkan, namun tetap saja seperti tidak pantas. Ibra juga sebenarnya merasa tidak enak, tapi ia mementingkan perasaan istrinya. Bagaimana mungkin Ibra membiarkan istrinya berada dalam ketidaknyamanan, selalu diganggu setiap paginya oleh Bu Darmi. Meski Ivy terlihat biasa saja menanggapi, tapi tetap saja Bu Darmi itu keterlaluan. Membuat Ibra yang awalnya berat untuk pergi kini malah dengan mudah pindah dalam kondisi sang ibu yang bahkan baru masuk ke rumah sakit. Kamu ganti nomor HP kamu, jangan kasih nomor kamu ke siapapun, kecuali orang yang menurut kamu penting. Jangan kasih keluarga aku selain Mbak Tari, ngerti? Jangan banyak protes, karena aku lakuin ini juga buat kamu, buat kebaikan kita. Tangan Ibra memegang kedua sisi pundak sang istri, meyakinkan agar Ivy percaya dan mengikuti rencana Ibra. Jika mereka terus berhubungan dengan orang-orang toksik, sudah pasti itu akan berdampak buruk pada kehidupan sendiri, bukan? Saat sudah memiliki kehidupan rumah tangga sendiri, orang lain tidak boleh ikut campur meskipun orang tua sekalipun. Karena orang tua sudah tidak berhak masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, anak dan juga menantunya. Ibra memilih salah satu rumah kontrakan yang jaraknya dekat dengan kantor Ivy, agar sang istri itu lebih mudah dalam beraktivitas, jadi tidak perlu menunggu jika Ibra pulang terlambat. Sebenarnya ia juga sudah lama ingin pindah ke tempat itu untuk sementara waktu, tapi saat ini memang waktu yang tepat. Ibra ingin ketenangan untuk istrinya. Terkadang ia merasa kesal pada Ivy, karena wanita itu tidak pernah cerita jika ada yang berkata buruk. Mungkin berbeda dengan istri di luaran sana yang selalu mengadu pada suaminya, meski hanya permasalahan kecil saja. Tapi Ivy tidak seperti itu. Memang istri idaman yang tidak mau membebani suaminya. Selama bisa diatasi sendiri, memang tidak perlu meminta bantuan. Mungkin karena sudah terbiasa hidup mandiri di negeri orang, membuat Ivy pun mandiri dalam menyelesaikan masalah yang datang dalam hidupnya. Sementara kita tinggal di sini aja ya, nggak apa-apa kan? Wanita itu tersenyum lalu mengangguk. Iya, nggak apa-apa kok. Jangan kasih tahu juga alamat ini sama keluarga aku. Terus nanti kalau mau ke rumah sakit jangan pergi sendirian. Ivy terkekeh geli. Iya mas, tumben kamu cerewet banget. Kalau nggak cerewet berarti aku nggak peduli sayangku. Cobaan memang datang untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Tapi ini cara mereka untuk menghempaskan hama dalam hidup mereka. Yang sulit itu merubah pemikiran seseorang. Apalagi Bu Darmi. Bu Darmi itu sangat keras kepala. Ia selalu berpikir apa yang dikatakannya adalah benar. Tidak pernah peduli dengan pemikiran atau pendapat orang lain. Matanya masih terpejam, tapi senyum tersungging di bibirnya. Tangannya semakin erat melingkar di perut sang istri yang tertutup selimut. Bangun sayang, ini udah jam 6 loh. Kesiangan. Bian mengatakan mereka kesiangan. Tapi ia bahkan seperti tidak berniat untuk beranjak dari tempatnya yang terasa sangat nyaman. Hanin yang sudah bangun malah semakin mengeratkan selimutnya yang menutup seluruh tubuhnya sampai kepala. Kamu duluan aja mandi, jawabnya dengan suara pelan. Kenapa nggak barengan aja? Pipi Hanin merah padam mendengar itu. Ia bahkan merasa sangat malu meski hanya keluar dari dalam selimut. Apalagi Bian tidak akan berhenti menggodanya nanti. Seharusnya lelaki itu lebih pengertian melihat kondisi Hanin. Ia malah semakin menggoda istrinya itu. Kamu tidur lagi? Hanin menggelengkan kepalanya, yang sudah jelas tidak akan terlihat karena ia masih menggulung dalam selimut. Dasar Hanin. Malah nggak jawab lagi. Bian menarik selimut, tapi Hanin memegangnya semakin kencang. Mas, kamu duluan yang ke kamar mandi, teriak Hanin. Jika Hanin sudah berteriak, itu berarti tanda bahaya untuk Bian. Ia tidak mau ambil risiko dan memilih untuk turun dari ranjang dan segera membersihkan diri. Sedangkan Hanin memanfaatkan itu dengan menyiapkan baju ganti untuk dirinya sendiri sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mandi dan menyelesaikan kewajibannya, Bian keluar mencari sarapan. Ingat perkataan Hanin tadi malam. Jika sarapan pagi ini tidak mau makanan hotel, Hanin ingin makanan yang dibelikan Bian kemarin sore. Dan sudah pasti Bian harus jalan kaki ke tempat itu.
Meski malas, tapi demi sang istri, tentu akan dilakukan olehnya. Beruntung tidak lama mengantri, karena memang jam seperti ini masih sepi. Tapi kedai sudah banyak yang buka. Seperti kemarin, ia membeli semua yang dibeli kemarin. Saat mengingat dompetnya tertinggal, Bian langsung membalikan tubuhnya. Namun, Bian bertubrukan membuat ponsel orang yang ditubruknya itu terjatuh. Sorry, Bian menunduk mengambil ponsel itu. Gerakannya terhenti melihat layar ponsel menampilkan foto Hanin dan seorang lelaki yang tidak dikenal Bian. Mereka terlihat mesra. Santai aja bang, lelaki itu lebih dulu mengambil ponselnya lalu berjalan menjauh. Sedangkan Bian masih berdiri mematung saking tidak percayanya. Gue gak salah lihat kan? Apa tadi itu mantannya Hanin? Bian bergumam sambil mengedarkan pandangannya mencari lelaki itu, namun sudah tak terlihat lagi. Ia jelas mengenali foto Hanin, meski tadi memang terlihat foto Hanin yang memakai seragam sekolah. Bian kembali ke hotel dengan moodnya rusak. Melihat Devan yang masih menyimpan foto Hanin, jelas sangat memperlihatkan jika lelaki itu belum bisa melupakan Hanin sampai sekarang. Bian tidak akan rela jika ada orang yang mencintai Hanin, hanya dirinya yang boleh. Jika bertemu lagi, Bian akan memaksa Devan untuk menghapus foto Hanin. Bian yakin jika Devan pasti menyimpan banyak kenangan dan foto bersama dengan Hanin. Sampai di hotel, Hanin terlihat bersantai di balkon sambil memainkan ponselnya. Saking fokusnya, ia bahkan tidak menyadari jika Bian sudah datang. Sebelah alis Bian terangkat, melihat Hanin tersenyum, menatap layar ponsel, saking tidak bisa melihatnya, karena ponsel istrinya itu gelap. Lihat apa sampai senyum gitu? Hanin terlonjak kaget, hingga membuat ponselnya terbentur meja, dan kini benda pipi itu tergeletak di lantai. Mas, kamu bikin kaget aja. Hanin merengut kesal. Kamu liatin apa sih, sampai gak sadar kalau aku itu udah dateng? Anu apa? Hanin menggigit bibir bawahnya, takut untuk bicara. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ada-ada aja ini. Ada satu pasutri diuji dengan pelakor, belum hamil-hamil, ibu mertua, ibu yang lagi sakit, satu lagi diuji dengan mantan, pasangan pengantin baru, belum unboxing juga. Itu ujian berat sih sebenarnya. Kalau bagi Mimin, bagaimana menurut teman-teman? Ujian mana yang paling berat? Antara Bian yang ketemu mantan Hanin dan belum dapat jatah, belum sempat unboxing, atau cobaan dari Ivy dan Ibra tentang mertuanya sakit dan ada pelakor yang nyinggung-nyinggung mandul? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Selamat liburan ya. Bye.